Oke, dan sana kami keluarga besar Puso Family mengucapkan mohon maaf lahir batin dan selamat berpuasa bagi yang menjalankannya dan semangat puasanya. Oke, mari kita simak video berikut ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sana pas balik, kayaknya kita pakai bahasa Indonesia aja, nanti ada yang komplain lagi karena nggak ngerti bahasanya katanya gitu. Oke, kali ini saya Anto Puso pengen sedikit bercerita tentang perjalanan YouTube saya. Nggak tahu ini pamer apa mempermalukan diri sendiri, saya juga nggak tahu. Kayaknya sih mempermalukan diri sendiri gitu. Tapi nggak apa-apa, saya share aja, mana tahu nanti ada yang membutuhkan info ini gitu kan. Jadi saya akan coba bikin bercerita tentang perjalanan saya selama nge-YouTube. Jadi di sana awalnya saya bikin YouTube ini bukan buat jadi YouTuber. Saya bukan buat jadi YouTuber. Jadi saya bikin YouTube awalnya cuma buat kenangan sama anak istri, biar ada kenangan. Kalau disimpan di YouTube abadi. Nah, itu kelebihannya YouTube, ada terus, nggak sama kayak di Facebook. Di Facebook sih ada abadi, cuman resolusinya makin kecil, nanti gambarnya semakin lama semakin buram. Jadi kita mending bikin YouTube aja. Jadi buat Dunsana yang lain, saya juga pengen semuanya untuk bikin YouTube. Kenapa? Karena di YouTube ini kita bisa menyimpan kenangan-kenangan dan juga bisa buat ini, buat cari cengli lah, cari duit lah sedikit gitu kan. Meskipun sedikit, cuman lumayan lah buat tambah-tambahan, buat yang mungkin ada yang nganggur atau yang nggak ada kerjaan, bisa juga kita mulai dari bikin YouTube di ininya buat Dunsana Porbi yang lain. Sedikit tips biar Dunsana ndak bosan nanti bikin YouTube-nya. Coba bikin YouTube itu isinya tentang kita dulu. Tentang kalau udah punya anak istri, tentang anak istri masukin dalam video YouTube-nya. Jadi kita nggak bosan nontonnya gitu kan. Jadi kita nggak bosan nontonnya, dan kita bisa lihat-lihat terus gitu kan, ngeliat-ngeliat video-video kita. Di sana ada anak, ada istri. Jadi seandainya belum naik gitu, belum ada yang subscribe, mungkin baru puluhan, nggak apa-apa. Yang penting kita kan menyimpan kenangan di sana gitu kan. Jadi nggak apa-apa lah, buat kenang-kenangan aja dulu gitu. Dan nanti insya Allah nanti lama-kelamaan kalau konten kita itu menarik, pasti nanti akan di-subscribe orang, diikuti orang, dan mulai besar gitu. Dan buat yang udah bikin YouTube, ini sedikit ini saya sampaikan. Di YouTube ini nggak ada saingan. Di YouTube kita nggak ada saingan. Jadi semakin banyak yang bikin YouTube itu semakin bagus. Seperti banyak yang udah ada, bukan banyak sih, ada yang nelpon saya, "Bang, gimana sih Bang bikin YouTube?" katanya. Saya selalu tunjukin semuanya dengan jelas. Supaya kenapa? Karena semakin banyak yang membuat YouTube tentang Porbi ini, maka video-video kita akan naik dengan sendirinya gitu. Jadi naik dengan sendirinya. Otomatis kalau dia bikin video, nanti kalau kamu ada yang nonton video itu, di bawahnya pasti ada video kita tentang
video yang lain lah, pokoknya video-video tentang berburu bakal ada di bawahnya. Oke, sana sebagai contoh ini ada video dari YouTube kita, di YouTuber Korbi Sumbar. Jadi di bawah ini akan ada video-video yang terhubung dengan berburu. Contohnya ini ada berburu babi dari Selek Al, ada dari Luka, dari Yogi Pratama. Ini ada Mak Bangke, ada Banang Salai, ada Casper Team, dan banyak lagi. Jadi dalam YouTube kita tidak ada bersaing. Nah, di situ makanya dalam pembuatan YouTube, video YouTube nggak ada istilahnya saingan. Jadi semakin banyak yang bikin YouTube, semakin bagus untuk kita bersama gitu ya. Jadi sebelum ini saya kasih masukan sedikit lagi. Dulu saya bikin YouTube dari HP. Dari HP ini. Sana bisa lihat sendiri HP-nya, HP sekedarnya lah, dan layarnya juga pecah. Tuh. Dari sinilah saya dulu bikin YouTube. Jadi kalau bikin YouTube sih nggak harus kamera pakai handycam, pakai Canon, nggak perlu. Yang penting kita punya Android dulu satu. Terus nanti di download aplikasinya. Kalau banyak sih aplikasinya. Kalau saya pakainya KineMaster. Jadi di sana bisa diedit, gampang kok, cara ngeditnya gampang banget. Jadi nggak perlu harus pakai komputer seperti YouTuber yang lain kan. Ya kalau ada dana, banyak duit, nggak apa-apa gitu kan, pakai handycam, pakai inilah komputer, ngeditnya lebih bagus. Kalau saya sendiri cuma pakai HP ini. Ya itu kelihatan pecahnya. Saya cuma pakai HP pecah ini dulu, dan baru beberapa minggu ini saya baru pakai handycam. Dan itu saya beli dari hasil YouTube aja. Nih saya beli dari hasil YouTube nih. Dan nanti saya akan jelaskan sedikit tentang, saya buka-bukaan aja nanti saya tentang hasil YouTube itu, apakah bermanfaat atau enggak gitu, terserah buat Bencana aja yang menilai nantinya gitu ya. Jadi setelah kita bikin YouTube, apapun itu videonya, apakah tentang mancing, tentang berburu, kalau saya sendiri tentang berburu dan tentang keluarga saya nggak bikin konten harus tentang berburu, enggak. Jadi saya bikin konten tentang my family, tentang keluarga saya aja gitu kan. Jadi bikin video yang banyak, bukan yang banyak, bikin video satu-satu, masukin ke YouTube. Yang pertama adalah keluarga, dikasih tahu, gue bikin YouTube nih, nonton ya gitu kan. Jadi kita mulai dari keluarga terdekat dulu, dan kita mulai dengan Facebook. Kita masukin ke Facebook, otomatis teman-teman kita yang ada di sana, misalnya ada teman-teman kita 5.000, berarti bakal ada 5.000 yang subscribe, insya Allah gitu ya, insya Allah. Jadi dulu saya bikin YouTube ini awalnya emang nggak ada niat bikin jadi YouTuber. Jadi dari 1.000 subscriber saya ditolong oleh Wandi Asopa. Wandi udah nyaranin, Bang, udah Anto katanya, masukinlah monetisasi dong, monetisasi lah katanya, kayak gitu kan. Saya bilang, enggak buat apa, saya bilang.
Saya cuma bikin YouTube buat kenang-kenangan aja gitu kan. Dan udah sampai 2000, Wandi nawarin lagi, Bang bikin YouTube dong. Bikin YouTube maksudnya, Bang monetisasi dong. Saya masih tetap gak mau. Saya pikir itu buat apa, nggak ada gunanya gitu kan. Paling berapa lah hasil YouTube gitu awalnya gitu kan. Jadi setelah 4000, akhirnya Wandi minjam HP saya dan dia daftarkan sendiri. Dan nggak taunya diterima dan ditinjau oleh YouTube dan diterima, dan YouTube saya udah ada iklannya. Jadi di dalam itu kita harus monetisasi dulu. Saya kalau monetisasi ini saya kurang jelas caranya. Cuman ada kok panduannya, ada di YouTube lain, bisa cek caranya. Jadi ada empat yang harus kamu patuhi dalam monetisasi. Yang pertama adalah mematuhi kebijakan dan pedoman YouTube. Kebijakan dan pedoman YouTube ini ada banyak sih, seperti nggak boleh membuat konten yang berbau seksual atau kekerasan atau gimana. Nanti ada penjelasannya, ada nanti di YouTube-nya. Oke, dan kedua itu menyetujui persyaratan YPP. Nanti ada juga, kamu nanti bakal dikirim. Ada itu persyaratan YPP itu yang seperti tadi, nggak boleh bikin konten yang berbau seksual, kekerasan, atau memojokkan atau apalah gitu yang dilarang YouTube, nanti ada sendiri. Terus yang ketiga, kita harus mengkaitkan akun Google kita dengan akun Google AdSense. Gitu. Kalau sudah terkait, nanti kamu akan dapat seperti surat dari Google AdSense, dan dikirim ke alamat. Dan isinya cuma pin, kertas aja. Isinya cuma pin aja. Di situ kamu udah bisa mencairkan dana. Kebetulan saya kertasnya lagi di mana nggak tahu juga. Dan yang keempat itu persyaratan jadi YouTuber itu, kamu harus mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang atau waktu ditonton. Jadi nanti kamu bisa biasanya dari Facebook aja sih. Kalau 4000 jam tayang itu sebentar sih. Kalau 1000 subscriber itu, kalau konten kamu menarik, insya Allah pasti ditonton. Oke, apa lagi ya? Oh ya, sedikit cerita tentang saya juga sedikit lagi. Jadi tentang gaji ya, gaji pertama ya. Oke. Jadi awalnya itu saya monetisasi itu tanggal, kalau nggak salah itu diterimanya tanggal 13 Desember. Itu udah ada iklannya di video saya. Ya, tanggal 13 Desember, dan diterimanya kalau nggak salah itu Januari. Ya, 13 Desember, awal Januari saya udah ada iklan di video saya. Dan itu mulai dari terhitung Januari, saya udah dapat duit dari video-video itu gitu kan. Jadi video ini yang diambil bukan dari subscribernya. Jadi hasil YouTube ini diambil dari viewers atau penonton. Semakin banyak penonton, semakin banyak kamu mendapatkan duit gitu. Dan waktu saya udah Januari udah ada iklan. Dan ya wajar lah ya, saya kan cuman ini subscribe-nya masih waktu itu baru 5.000-an. Jadi penontonnya ya baru sedikit. Jadi kita harus mencapai target dari YouTube itu adalah, kita hitungannya dolar. Kalau di YouTube kita hitungannya dolar, nggak pakai rupiah. Kita hitungannya dolar, soalnya yang menggaji kita itu kan YouTube, itu dia hitungnya pakai dolar. Kita harus minimal itu $1.000 atau 1.300.000 penghasilan. $1.000 itu kalau seandainya
harga sedolarnya itu 13.000, berarti $100 1.300.000, maka baru bisa dicairkan. Jadi saya nunggu lama, saya nunggunya dari Januari sampai Maret. Jadi gaji pertama saya itu saya terima bulan Maret itu sebesar 1.344.000. 1.344.000. Nah, itu gaji pertama saya terima di bulan Maret, tanggal 9 Maret. Nah, jadi gajian di YouTube ini adalah tanggal 21 sampai 25. Kalau perdana itu waktu perdana kamu terima itu nggak ada tanggal terimanya. Yang penting kalau kamu udah terima surat dari Google AdSense dan kamu masukkan PIN-nya, berarti kamu bisa langsung cairkan dana yang udah ada gitu kan. Dan pas saya pencairan dana itu saya masih nunggu lagi, dan akhirnya 9 Maret cukup dengan dana 1.300.000, dan akhirnya saya dikirim 9 Maret itu gaji pertama saya 1.300.000. Dan alhamdulillah sih menolong lah dalam hidup saya gitu kan. Dan gaji kedua saya itu diterimanya menurut peraturan YouTube itu kita menerima gajinya tanggal 21 sampai 25. Biasanya tanggal 22 udah masuk. Dan gaji kedua saya itu lebih $100 karena dari gaji pertama saya 1.300.000 kan ada lebihnya dolarnya, itu digabungin. Jadi gaji kedua saya itu 2.826.000 sekian lah gitu kan. Itu adalah bukan satu bulan, jadi itu gabungan dari YouTube saya yang hasil YouTube saya yang kemarin digabungkan ke tanggal 22 kemarin, baru terima kemarin, dan hasilnya itu saya bayarkan ke Handycam. Karena Handycam saya ini adalah ngutang. Saya beli Handycam ini pinjam duit dulu sama teman. Jadi karena HP saya ini udah susah, karena pecah, jadi agak susah layarnya. Jadi adalah teman yang nolong. Yaudah beli Handycam aja pakai duit saya dulu, nanti pas gajian YouTube bayar ya katanya. Oke. Dan akhirnya tanggal 22 kemarin kan tanggal 22 langsung saya kasih, dan alhamdulillah Handycam Handycam ngutang saya udah lunas. Jadi jangan dikira dari hobi nggak bisa menghasilkan duit, bisa. Contohnya saya sekarang udah dapat 4 juta lebih lah dari YouTube yang udah saya terima. Dan bulan besok belum ada kumpulannya, cuman saya lihat tadi di sini di YT Studio. Jadi kamu bisa, kalau bikin YouTube kamu bisa download dulu aplikasinya, namanya YT Studio. Di YT Studio kamu bisa cek di sana berapa penghasilan kamu per bulannya. Contohnya saya untuk bulan depan, tapi ini belum, dia ngumpulinnya dari tanggal 1 sampai ke akhir bulan. Dan sampai saat tanggal ini, tanggal berapa sih sekarang? Tanggal 23 ya? Tanggal 23 ini, ya dari tanggal 23 ini saya bisa lihatkan langsung. Jadi dari aplikasi YT Studio kamu bisa lihat langsung di sini. Ya, ini seperti ini ya YT Studionya. Di sini kamu bisa lihat langsung subscriber saya sekarang udah 16.509 subscriber. Dan waktu tonton saya udah 2 juta, penayangan, perubahan subscriber, dan estimasi pendapatan Anda $84. Nah, di sini nanti kamu bisa lihat tuh, kalau kita udah monetisasi, nanti kita udah bakal lihat biru-biru ini, dolar-dolar warna biru, berarti kita dapat uang dari sana. Dan dolar kuning itu berarti kita melakukan kesalahan peraturan dari YouTube
seperti ini. Ya, seperti ini ada melakukan kesalahan dari YouTube di sana, maka dolar kita dikuningkan dan hasilnya itu nggak ada, cuma buat ditonton-tonton aja. Dan juga hasil saya bulan ini mau saya buka aja sedikit ini. Nggak sedikit sih, udah banyak nih saya buka, terus terang aja. Di sini kita bisa lihat di pendapatan, ya di pendapatan, estimasi pendapatan Anda. Terus di sini kita bisa lihat langsung 28 hari April. Nah, kita bisa lihat langsung yang di bulan April. Nah, bisa lihat sendiri itu pendapatan saya bulan April terhitung sampai tanggal 23 tanggal 22 ini 63 dolar. 63 dolar, dan itu masih berlanjut ke akhir bulan, nanti bakal dihitung global semuanya berapa, dan itulah penghasil. Kalau nggak nyampe 100 dolar, maka ini kita nggak bakal terima gaji bulan besok dan dikumpulkan untuk bulan depan, gitu maksudnya. Sedikit nih saya kasih ini penghasilan saya selama ini. Nah, inilah adalah penghasilan saya selama ini, yaitu 351 dolar. Ini kalau hitung selama ini ya, yang sudah saya dapatkan itu 351 dolar. Kalikan harga dolar sekarang gitu kan. Nah, segitulah hasil saya yang udah saya terima selama nge-YouTube. Nah, jadi itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada bermanfaat buat teman-teman semuanya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan sekali lagi saya sarankan untuk bikin YouTube aja, nggak perlu malu, nggak perlu gengsi, nggak perlu takut karena nanti nggak ada yang subscribe. Nggak perlu, karena kita bikin YouTube awalnya kita harus optimis dulu bikin YouTube buat diri sendiri aja sama keluarga. Jadi di YouTube kita masukin video kita sama keluarga dulu. Jadi nanti insya Allah bakal diterima sama penonton. Seandainya itu menarik, pasti bakal ada yang subscribe, pasti. Oke, Nusana, mungkin segitu aja yang bisa saya sampaikan. Ini udah kepanjangan. Nggak apa-apa, tapi yang penting karena besok mau puasa, jadi saya dari Anto Puso Tim dan Puso Family mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Mohon maaf lahir dan batin. Maaf kalau ada salah-salah kata, baik dalam ucapan atau dalam tindakan selama saya dalam bergaul, baik itu di Porbi atau di rumah atau di tempat lain. Namanya manusia nggak luput dari khilaf. Mungkin ada yang tersinggung, ada yang gimana dengan saya. Maklumlah, saya seorang manusia. Iya, saya manusia. Ya, emang saya manusia. Jadi saya mohon semuanya untuk memaafkan. Dengan akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Porbi.